Assalamualaikum. Materi kita kali ini adalah berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Untuk materi bisa cari di buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau cari di internet. Kita bagi bahasan kita menjadi dua. Yang pertama adalah memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Oke, yang pertama kita bahas adalah makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Namun menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Sedangkan pakaian adalah barang yang dipakai, misalkan baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, bahkan juga disebut dengan busana. Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslim. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat, yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Berikut kita contohkan cara berpakaian menurut muslim dan muslimah. Untuk laki-laki, tidak terlalu tipis dan ketat hingga tak menampakkan batas aurat. Kemudian menutup aurat antara pusar dan lutut. Kemudian pakaian tidak menyerupai perempuan. Sedangkan untuk perempuan, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian hijab menutupi hingga dada, tidak boleh diperlihatkan. Kemudian pakaian tebal dan longgar hingga tidak menunjukkan lekuk tubuh. Kemudian tidak menyerupai laki-laki, memakai kaos kaki atau stocking. Itu secara umum ya. Untuk dasar hukumnya ini ada 3. Yang pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka, dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu karena dengan menggunakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Dasar hukum yang kedua yakni Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga 3 hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Untuk dasar hukum yang terakhir yakni hadis dari Ummu Atiyah yang kandungannya yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
walaupun ia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak mempunyai jilbab dapat meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah sholat iddain tersebut. Anak-anak, mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi, dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemadharatan bagi dirinya. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Ketika kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Jangan lupa catat materi di buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.